sebenarnya wisata alam itu sudah dari dulu gitu kan. Ekowisata, ekoturisme kan mendatangkan orang. Ya, bagaimana caranya orang mau datang. Nanti kita bareng-bareng praktek gitu kan, learning by doing. Gitu kan. Jadi nggak cuma cerita-cerita, sehingga produk menjadi lebih istilahnya elegan. Kalau bahasa kita luxury, gitu, kesannya mewah. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Oke, jadi saya ingin kita membahas tentang sustainable ecotourism ya. Jadi ekoturisme, orang menyebutnya ekowisata ya. Ekowisata berkelanjutan. Ekowisata dari kata ekologi ya, lingkungan, dan wisata ya, wisata. Sebenarnya wisata alam itu sudah dari dulu gitu kan, bahwa orang pergi ke satu tempat untuk menikmati keindahan alam itu sudah terjadi dari dulu. Kalau dalam sejarah dari mulai era tradisional lah ya, orang pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke tempat-tempat taman ya, zaman dulu ya, itu sudah biasa gitu kan, sudah biasa. Hanya seiring dengan peradaban modern, kemajuan di bidang pariwisata ini di satu sisi kan ya memang istilahnya rekreasi ya, orang senang-senang, wisatawannya, tapi istilahnya hostnya itu kan cari duit, mendatangkan ekonomi karena nanti baik dan sebagainya. Nah, dalam konteks industri pariwisata itu kemudian jor-joran, bangun gedung nggak mikir analisis dampak lingkungan, bangun jalan, bangun jembatan dan sebagainya. Dari itulah muncul pandangan-pandangan kritis bahwa pariwisata yang jor-joran seperti ini dalam jangka panjang itu bahaya. Kalau bahasa Inggrisnya it is not sustainable. Kalau ini nggak berkelanjutan nanti rusak, ya, nanti rusak. Teman saya dosen Paramadina bulan kemarin harusnya ngisi di sini yang acara kita, dia nggak bisa ikut. Kang Parit loh Kang. Jadi Kang Parit kebetulan dia aktivis Walhi. Bulan kemarin dia ke Swiss, dampingi advokasi kalau nggak salah nelayan Pulau Pari, konflik dengan Holcim ya. Jadi konflik dengan Holcim, Kang Parit yang tadinya mau ngisi di sesi kita nggak bisa ikut karena dia izin sama saya, Pak Sur saya nggak bisa karena harus ada ini pengadilan sengketa ya di internasional dengan Holcim. Holcim kan kebetulan international company ya. Nah, jadi memang yang terjadi seperti itu. Ya, yang terjadi dalam dunia pariwisata seperti itu. Dua sisi mata uang. Di satu sisi ya memang butuh bangun jembatan, butuh hotel, butuh sarana prasarana gitu kan, SDM juga. Tapi di sisi lain hal-hal yang menyangkut sustainability, keberlanjutan. Ya. Apalagi ini wisata alam, keindahan ya. Ibu-ibu dengar pernah 2 tahun lalu apa sebelum COVID ya. Jadi di sosmed rame banget, ada taman bagus bunganya. Viral, sekarang kan era viral ya. Era viral. Kemudian banyak sekali yang datang. Itu memang belum dikelola, itu taman ini aja. Banyak sekali yang datang ya, mungkin ada orang-orang lokal tarif parkir bla 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 lah 5.000 bla bla. Yang terjadi banyak banget yang datang setelah viral, rusak semua. Dulu sempat viral itu. Ya, jadi dia viral lewat sosmed ya kalau nggak salah. Wah ini kalau zaman dulu kan istilahnya Instagramable. Ya kan? Jadi Instagramable yang pasangan-pasangan, yang ABG datang, diinjak-injak, foto-foto, nggak mikir, rusak dalam waktu sekejap tamannya. Itu adalah contoh juga bahwa problem
sustainable ecotourism itu bukan hanya dari istilahnya industri pariwisata, tapi juga dari masyarakat kita sendiri gitu kan. Jadi dari masyarakat, kalau selanjutnya literasi ekologis kita juga masih rendah lah ya. Jadi kesadaran bahwa ini kan taman yang indah, ya kita foto-foto, tapi kan suka ada ya, jangan injak rumput bla bla bla, injak aja gitu kan. Nah itu juga contoh kecil ya, yang simple. Hari ini kita akan membahas terutama dalam konteks sustainable ecotourism yang itu tentang ekonomi dan ecological justice, keadilan ekonomi dan keadilan ekologis. Keadilan ekologis tadi sudah. Kalau ada wisata alam, kita harus adil juga dong. Kalau dalam Islam namanya dolim, ya. Jadi kita sudah menikmati alam, habis itu kita rusak. Tadi Bu Pratiwi menjelaskan dalam surat Al-Baqarah istilahnya islahul ardi, gitu kan, reformasi bumi, memperbaiki, gitu kan. Tapi kita sering dolim, ya, kita sering dolim terhadap alam semesta. Kalau alam semesta marah, quote and quote, ya itu aja. Jadi keadilan ekologis, ya, bagaimana alam ini kita jaga bareng-bareng misalnya. Itu aspek kritis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi. Ya. Sekarang pariwisata, termasuk ekowisata itu sudah menjadi industri yang besar. Nanti saya kasih data. Ekoturisme itu sudah menjadi industri yang paling tinggi di Indonesia, menyalip industri-industri yang lain. Piknik ke mall sekarang orang sudah biasa lah ya. Piknik ke museum misalnya masih bosan dikit. Jadi sekarang itu memang tren wisata alam, dan itu menurut Dinas Pariwisata itu sekarang menjadi wisata favorit, ya, wisata favorit. Sekarang itu gaya hidup, ya. Kalau ibu-ibu lihat misalnya produk-produk misalnya Eiger, Fonsina, Rei, ya, yang dulu ya mungkin agak mahal dikit lah, sekarang jadi gaya hidup gitu kan. Orang keren ini apa istilahnya trekking dan sebagainya ya. Kalau dalam dunia pariwisata istilahnya wellness tourism ya. Jadi apa istilahnya wisata alam, kita menyerap udara segar dan sebagainya lah. Nah, tapi ekoturisme yang sudah menjadi aspek ekonomi ini, apakah memberi keadilan ekonomi terhadap penduduk lokal? Masalahnya itu, ya. Undang-undang kemarin apa istilahnya Omnibus Law ya. Omnibus Law, kalau kita lihat intinya salah satunya ini waktu era Pak Jokowi itu kan mendatangkan investor, ya, mendatangkan investor, semua termasuk sektor pariwisata, ya. Mendatangkan investor ini ya bagus, karena memang butuh perbaikan sarana prasarana dan sebagainya. Tapi yang terjadi, misalnya partisipasi dan pelibatan masyarakat lokal tidak ikut, bahkan tergusur, ya. Sering misalnya ibu punya tanah di sini, dibeli investor, mungkin dapat mahal ibu lah ya, tapi kemudian investornya bisa semena-mena dan sebagainya, rusak lah ya. Jadi keadilan ekonomi ini juga penting, karena apa? Karena kalau kita bicara ekoturism sekarang menjadi wisata favorit, ya. Tapi kalau itu tidak memberikan dampak ekonomi terhadap penduduk lokal, sama aja meaningless. Nah, itu adalah aspek keadilan ekonomi yang saya kira menjadi concern bersama ya. Jadi memang ibu-ibu juga harus pintar-pintar memanfaatkan, jangan kalah sama investor gitu loh. Sehingga keadilan ekonomi itu bisa kita raih. Ya memang kalau bahasa aktivis, keadilan itu sesuatu yang harus diperjuangkan, gitu kan. Ini next slide aja. Jadi gini Bu, memang kalau kita bicara ekowisata selalu ada plus minusnya, ya. Selalu ada plus, nggak mungkin minus semua, nggak mungkin plus semua. Misalnya ini, ekowisata itu punya impact fisik, ya. Plusnya
lahan-lahan yang mati jadi hidup. Kemudian pasti juga akan ada sarana dan prasarana baru. Dulu sini mungkin jalannya becek, ya nggak ada ojek gitu kan. Sekarang jalannya bagus, ada bentor misalnya. Plusnya lagi juga misalnya kadang-kadang kualitas lingkungan hidup menjadi meningkat lah ya. Tapi juga pasti ada ya alih fungsi lahan misalnya. Tadinya pertanian jadi nelayan misalnya jadi resort dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana yang orientasinya jangka pendek, ya ini merusak lingkungan. Kemudian juga polusi dan pencemaran meningkat ya. Ini adalah prinsip-prinsip memang dalam ekoturism bahwa masyarakat perlu menyadari ada plus minusnya. Nah, plusnya ini kita maksimalkan, minusnya kita hindari, gitu-gitulah ya. Ini plusnya adalah di mana-mana kalau ada ekowisata, ekoturism, itu ya melibatkan penduduk sebagai salah satu aktor utama dalam pembangunan pariwisata. Saya kira di Pulau Tidung pasti jadi aktor ini. Cuma adalah aktor utama atau aktor figuran. Aspek positif itu bisa dilihat kalau ibu jadi aktor utama. Jadi memanfaatkan potensi wisata ini menjadi yang garda depan gitu. Ambil untung yang banyak lah ya. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal pasti ada. Ya minimal supir bentor dan sebagainya. Ya. Tapi kan supir bentor penghasilannya kecil. Misalnya, yang penghasilannya gede apa? Gitu loh. Ya, misalnya travel atau apa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu ibu-ibu pikirkan juga. Jadi, kita akan dapat memanfaatkan tapi menjadi aktor utama. Kemudian juga menumbuhkan kebanggaan ya. Pulau Tidung mungkin dulu belum terkenal ya. Sekarang zaman sosmed terkenal ya. Dulu ikonnya sebenarnya jembatan cinta. Waktu saya 2018, saya ke situ masih ada tulisannya welcome atau selamat datang di jembatan cinta. Langsung saya kasih caption, emangnya cinta butuh jembatan? Gitu. Ya. Sekarang nggak ada, tapi itu ikonik, gitu kan? Hah? Sekarang ada ya? Nah itu kan salah satu kebanggaan ya, dan itu menjadi ikon ya, menjadi ciri tentang satu ekowisata tertentu. Nah, hanya sosial impact-nya juga ada negatifnya. Penggusuran. Ya. Begitu dibangun tanahnya dibeli mahal sih. Ibu mungkin dapat untung tapi investornya yang gusur dapat untung lebih gede. Kemudian ekowisata juga ada impact perilaku ya. Menggali nilai luhur kebudayaan setempat gitu kan. Ya. Kemudian manfaat ekowisata secara holistik, menumbuhkan kreativitas ya, jelas itu kan. Tapi juga kadang-kadang daerah-daerah wisata itu ya bikin konsumtif ya. Kena pengaruh orang-orang yang datang. Kalau datang kadang-kadang namanya wisatawan kan mungkin tajir-tajir, boros aja gitu kan. Nah kadang-kadang ya kepengaruh gitu kan. Nah itu juga ya. Ikan jadi tak mahal ya, nah itu contohnya. Jadi menduplikasi budaya dan gaya hidup wisatawan. Kalau daerah-daerah besar kayak Bali, NTB itu westernize ya, westernization ya, kebarat-baratan itu salah satu ini pengaruh ya. Nah itu next. Dan ini tentang psychological impact. Kalau ada ekowisata itu pasti persaudaraan. Tapi jalan-jalan ke Pulau Tidung kan jadi silaturahmi sama ibu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ida. Ibu Ida sama Mbak Moza. Jadi persaudaraan gitu kan. Dan kemudian ya aktivitas yang menyatu dengan alam. Di Jakarta Bu, macetnya gila-gilaan. Kemarin pintu tol dalam kota ditutup, macetnya 2-3 jam. Ibaratnya dari sini ke pelabuhan, gara-gara bisa macet 2-3 jam di Jakarta. Gara-gara pintu tol beberapa ditutup. Itu kan stres. Makanya orang datang ke ekowisata, ekoturism itu untuk refreshing lah ya, segar. Kemudian juga mengurangi sangka ya. Jadi kan ya mohon maaf kita mungkin beda ya. Saya orang Jawa, Jawa ngapa, ibu orang mana kan kita
ketemu gitu lah. Itu ya. Tapi juga apa istilahnya wisata juga ada ininya apa? Ada psychological impact ya. Misalnya stres ya, cultural shock. Contoh misalnya, mohon maaf, kadang-kadang ada yang hombreng sama lesbi misalnya datang ciuman, ya kan, mau diusir nggak enak, paling nggak kita kasih tahu gitu kan. Kadang-kadang kan gitu ya di tempat umum. Ya kalau bule di tempat sana mah terserah gitu kan. Kalau di sini kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kadang-kadang itu cultural shock gitu kan. Saya nggak tahu di sini apakah sudah ada kasus-kasus kayak gitu ya. Tapi itu salah satu aspek negatif ya, wisata yang harus dihindari gitu kan. Ya. Next, ekoturisme di Indonesia Bu, itu menurut indeks turisme global itu dianggap sebagai ekoturisme terbaik. Karena kita punya gunung, punya laut, punya ya hutan, punya macam-macam ya. Kalau negara-negara lain punyanya salah satu aja. Karena negaranya kecil, nggak kepulauan gitu kan. Saya 5 tahun di Jerman, nggak punya laut. Ya Mam, kita kalau ke laut harus ke Enschede, ke Belanda. Adanya hutan, Black Forest. Hutannya aja hutan dingin ya. Kita Indonesia itu lengkap. Makanya dari sisi ekoturisme, kita terbaik. Tahun 2002, 6 juta wisatawan ya ke ekoturisme. Dan 500-nya dari mancanegara. Nah ini yang penting saya kira tren wisata alam sebagai gaya hidup. Jadi saya kira masyarakat Pulau Tidung ini harus siap-siap juga karena ke depan saya kira akan makin banyak dan makin banyak orang datang ke sini. Ya tinggal berlomba-lomba lebih menarik mana Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau ini bla 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 lah ya. Nah ini ekoturisme diperkirakan masih akan tumbuh cepat menyalip jenis-jenis wisata yang lain. Next slide. Nah ini kunci keberhasilannya ya normatif lah ya. Program pemerintah terutama Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu ya. Kemudian status lahan, transportasi ya. Tenaga kerja juga SDM ya. Kemudian tata kelola ya ini normatif lah. Next slide. Next slide. Oke. Nah ini apa tantangannya ya Ibu-ibu kalau kita bicara ekoturisme ya. Lemahnya pemahaman dan kapasitas pariwisata masyarakat. Ya tadi contoh taman yang viral baru 2-3 hari langsung rusak semua bunganya. Itu kan kurangnya kesadaran lingkungan hidup ya. Kemudian high linkage, low linkage. Jadi misalnya Ibu pinter bikin apa-apa, tapi kan nggak punya modal, nggak punya jejaring gitu kan. Kalau ketemu orang kayak Bu Pratiwi mah bisa gitu kan jadi berkembang, tapi kadang-kadang kayak gitu. Jadi high linkage, low linkage itu kita punya potensi besar, tapi kan butuh jalan ya. Kadang-kadang ya butuh jalan. Nah jalan itu yang kadang-kadang nggak penuh ya. Kemudian juga rentan perubahan situasi politik dan ekonomi ya. Zaman dulu misalnya maaf Ahok, Anies apa-apa gitu kan ya. Nah jadi memang tantangannya juga memerlukan upaya pemasaran yang canggih marketing ya. Nanti habis ini Mbak Maya akan menjelaskan secara lebih detail. Next. Ya ini strateginya Bu ya. Jadi dari pelaku lingkungan menjadi pelaku wisata. Ibu-ibu yang tadinya ibu-ibu biasa rumah tangga bisa memanfaatkan itu menjadi pelaku wisata. Ya, caranya dengan pengembangan produk, meningkatkan kapasitas. Hari ini kita belajar produk olahan mangrove itu kan meningkatkan kapasitas. Ya. Kemudian pemasaran ekoturisme ya juga nanti bagaimana marketing ekoturisme gitu. Saya kira begitu Bu karena kita terbatas waktu dan masih ada sesi selanjutnya. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.